Semangat pagi, salam tandan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Berjumpa kembali dengan petani sawit milenial. Kita berada di lokasi kebun kelapa sawit milik petani swadaya. Ini umurnya sudah menjelang 4 tahun ya. Dan ini nampak pohonnya cukup rapat. Jadi kelapa sawitnya ini baru memasuki TM1. Jadi buahnya ini sudah mulai agak kecil-kecil ya. Kelihatannya ini mulai agak berkurang ini volume buahnya. Kemarin di sini sudah kita buatkan video untuk beberapa kali, mulai dari proses kastrasi hingga proses panen. Jadi kelapa sawit yang ada di kebun ini dari jenis Topaz 1 dari Asian Agri. Jadi penanamannya ini terlihat cukup rapat ya. Jadi kemarin kita mendapatkan informasi bahwasanya kelapa sawit jenis Topaz 1 ini bisa ditanam di populasi sekitar 143. Jadi kalau kita melihat karakter seperti itu, maka jarak tanam yang seharusnya digunakan adalah 9 meter dengan pola segitiga sama sisi. Jadi seperti ini kondisi tanamannya kalau kita lihat dari atas. Tanamannya ini 1 hektar ya, luasan tanahnya 1 hektar. Kemudian ini seperti ini, jarak tanamnya ini tidak rata karena lebar tanahnya ini apabila dibagi 9 jaraknya tidak pas, sehingga untuk bagian pinggir ini kita buat lebih rapat. Kelapa sawitnya baru berumur sekitar 4 tahunan. Jadi ini sudah memasuki TM1. Ini kebetulan yang ada di pohon ini warna kulit buahnya hijau saat buahnya masih belum masak. Seperti ini penampakan tanamannya. Jadi ini penanamannya cukup rapat ya, dengan umur tanaman sekitar 4 tahun. Ini tampak seperti ini ya. Dan ini terjadi over pruning. Bisa kita lihat, seharusnya dengan tanaman yang seperti ini masih songgo 3. Tapi ini buah-buah terakhir ini hanya disonggo oleh 1 pelepah ya. Itu songgo susunya atau songgo satunya. Dan ini songgo, ini yang di sebelah ini adalah songgo 0 atau songgo susu, dan ini songgo satunya. Sedangkan ini buah yang di atasnya ini sudah hilang malahan songgonya, sehingga kurang bagus ya cara perawatan yang seperti ini. Namun begitu, jenis kelapa sawit Topaz ini luar biasa. Bisa kita lihat betapa banyak buahnya dan kondisinya cukup prima untuk pohon yang ada di kebun ini. Satu yang disayangkan untuk kebun ini, jarak tanamnya cukup rapat ya. Ini terlihat kondisinya seperti ini. Saya berada di bawah pohon dan ini ada pelepah yang sudah menyentuh ke sini ya. Ini sudah bersentuhan di bagian ujungnya, padahal tanaman baru berumur sekitar 4 tahun. Luas penanamannya ini 1 hektar. Dan seperti ini penampakannya. Ini yang di sisi sungai ya. Yang di sebelah sungai ini terkena banjir kalau air meluap, sehingga ini tampak bersih bagian bawah piringannya. Dan seperti ini kondisi buahnya. Ini tampak kecil ya. Ini tampak tidak berkembang buahnya. Padahal kemarin ini yang di sini cukup lumayan. Buahnya cukup besar tumbuhnya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah normal
pemupukannya bisa kembali pulih. Dan ini salah satu pohon yang dulu pernah kita jadikan center untuk video di beberapa bulan yang lalu. Sekarang kondisinya seperti ini. Ini buahnya tampak mengecil ya. Ini pertumbuhan buahnya ini agak mengecil. Padahal ini sudah di posisi yang harusnya besar ya, karena di sebelah sininya ini sudah tampak besar. Jadi ini pengaruhnya sangat besar sekali ya, cara memotong pelepah terhadap pertumbuhan buah kelapa sawit. Jadi kalau kita lihat tadi dari yang pertama, yang tadi buahnya berwarna hijau, dan tadi yang barusan kita lihat itu tampak buahnya mengecil. Jadi dampak dari adanya pruning yang salah untuk kelapa sawit jenis Topaz ini cukup besar, karena tampak buahnya ini mengecil dari ukuran beberapa bulan yang lalu, padahal umurnya sudah mulai bertambah. Jadi untuk jenis Topaz 1 ini memiliki karakter batang yang besar ya. Ini terlihat untuk tinggi tanaman seperti ini. Ini batangnya sangat besar ya dan kokoh. Ya, seperti ini. Seperti ini seharusnya ukuran buah dari jenis Topaz 1. Apabila tumbuh dengan normal, maka besar buahnya seperti ini. Yang mana Topaz 1 sendiri kita dapatkan dari sebuah perusahaan grup Asian Agri yang melepas bibitnya ke kita dengan harga 45.000 per batang. Dan seperti ini kondisi tanamannya setelah kita tanam. Kalau kita melihat bentuk pelepah yang seperti ini, penanaman untuk kelapa sawit Topaz 1 ini akan lebih baik apabila menggunakan jarak 9,5 kali 9,5 kali 9,5 meter. Jadi segitiga sama sisi. Itu adalah cara penanaman yang terbaik. Namun penanaman di kebun ini dengan pola segi 4 atau barisan tentara dengan jarak yang di sebelah sini, sebelah batas tanah sebelah ini agak rapat. Ini terlihat seperti ini bentuk pelepahnya saat ini. Jadi saya bisa menginformasikan kepada petani yang ingin menanam jenis Topaz 1, sebaiknya menggunakan jarak 9,5 ya. Karena kalau kita lihat dari jarak penanaman yang ada di kebun ini, yaitu 9 kali 8 dengan bentuk barisan tentara, itu pertumbuhannya terlalu rapat ya. Padahal ini tanaman baru berumur menjelang ke 4 tahun. Oke, kita lihat di sisi sebelah sini bagaimana pertumbuhan pohonnya. Jadi ini kalau kita lihat kondisi tanamannya cukup subur ya. Daunnya cukup hijau. Ini terlihat daun yang ada di pohon-pohon di sebelah sini. Ini tampak hijau. Kalau dilihat dari atas pun ini nampak seperti ini. Warnanya sangat hijau, menandakan kondisi tanaman sangat subur. Dan ini salah satu bentuk buah yang normal ya, yang kita anggap normal karena sudah besar ini ukurannya. Ini kalau kita lihat, ini sudah mencapai BCR di atas 7 kilo kalau ukuran buahnya seperti ini. Seperti ini yang kita harapkan apabila kita menanam jenis Topaz 1, yaitu buahnya berukuran besar, yang mana hal ini sangat ditunjang dengan pelepah ya, pelepah yang menyangga buahnya ini, yang seperti ini yang paling betul. Jadi satu buah ini yang disangga oleh satu pelepah, ini adalah songgo 0 ya, atau songgo susu. Yang ini songgo 1, yang sebelah situ songgo 2, dan yang ini songgo 3-nya. Jadi seperti ini seharusnya kita menjaga pelepah kelapa sawit, sehingga bisa dipastikan dengan cara seperti ini ukuran TBS-nya jauh lebih besar ya dibandingkan dengan buah kelapa sawit yang tidak ada songgonya. Jadi untuk kelapa sawit
yang baru berumur 4 tahun seperti ini sangat penting diperhatikan kondisi songgo buahnya. Yang seperti ini ya. Ini songgonya juga habis ya. Dan nampak ukuran TBS-nya pun juga tidak sebesar yang tadi. Jadi yang untuk pohon ini sudah mulai muncul bunga jantan, yang mana ini diharapkan setelah bunga jantan ini nanti akan tumbuh bunga yang menghasilkan buah. Dengan seperti itu diharapkan panen akan lebih baik. Dengan munculnya bunga-bunga baru, diharapkan panen ke depan akan lebih meningkat. Jadi saat ini panennya di kisaran 700 kilo per hektarnya ini. Dengan kondisi seperti ini. Kondisi tanamannya seperti ini. Hampir 60% kelapa sawit Topa 1 warna kulit buahnya saat masih muda berwarna hijau seperti ini. Kalau sudah masak akan merah seperti itu ya. Yang itu tampak abnormal buahnya. Namun ada sekitar 40% yang warnanya normal seperti pada umumnya kelapa sawit dengan warna seperti ini. Jadi ini adalah salah satu pohon kelapa sawit yang memiliki kulit buah normal, berwarna normal dari jenis Topa 1. Dan kembali ini salah satu pohon yang salah ya dalam perawatannya, yang mana tidak ada songgo sama sekali yang ada di pohon ini. Jadi kelapa sawit jenis Topa 1 dan kelapa sawit jenis lainnya apabila memasuki umur 4 tahun seperti ini, seharusnya buah terakhir itu disonggo oleh 3 pelepah ya, 3 pelepah. Yang mana fungsi dari pelepah penyangga buah adalah untuk menjamin pertumbuhan buah yang ada di bagian atas yang akan muncul dalam beberapa bulan ke depan. Jadi apabila songgonya tidak ada, maka buah kelapa sawit yang tumbuh tidak akan bisa membesar dan produksi tidak bisa meningkat dalam waktu yang diharapkan. Jadi untuk kelapa sawit yang baru berumur seperti ini seharusnya bisa memproduksi di angka 500 sampai 1 ton per hektar per bulannya. Apabila pemupukannya bagus, perawatannya bagus, terutama di dalam menjaga songgo buahnya. Demikian kondisi kebun kelapa sawit Topas yang kita review hari ini, yang mana ini banyak terjadi kesalahan, terutama untuk perawatan pelepahnya. Jadi untuk petani sawit swadaya, saya himbau untuk perawatan kelapa sawit yang baru berumur seperti ini harus diperhatikan cara memotong pelepahnya. Pertahankan 3 pelepah di bawah buah terakhir agar produksi TBS di kebun kita ini bisa sesuai standar. Oke, salam tanam berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.